Halo Visiozen. Jadi di video kali ini Mimin mau ngebahas tentang gimana sih caranya menghitung risiko sambaran petir. Kewajiban memasang penangkal petir adalah amanat dari pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 kepada para pemilik bangunan. Pasal itu berbunyi setiap bangunan gedung yang berdasarkan letak, sifat geografis, bentuk, ketinggian, dan penggunaannya berisiko terkena sambaran petir harus dilengkapi dengan instalasi penangkal petir. Tingkat risiko gedung terhadap sambaran petir berdasarkan letak, sifat geografis, dan penggunaannya dapat dihitung menggunakan nilai perkiraan risiko dengan rumus R sebagai risiko sama dengan A plus B plus C plus D dan plus E, di mana A sama dengan indeks penggunaan dan isi bangunan, B sama dengan indeks konstruksi bangunan, C sama dengan indeks tinggi bangunan, D sama dengan indeks situasi bangunan, dan E sama dengan indeks pengaruh kilat. Kita bahas dari yang pertama, yaitu A, indeks penggunaan dan isi bangunan. Nah, di sini ada tabel yang menjelaskan tentang penggunaan bangunan dan isinya serta nilai indeksnya. Dan di dalam tabel ini ada nilai dengan indeks paling besar, yaitu bangunan yang mudah meledak. Itu sangat wajib ya menggunakan penangkal petir. Masing-masing bangunan memiliki kegunaan tersendiri. Ada yang diperuntukkan untuk rumah tinggal, toko, sekolah, rumah sakit, mal, pabrik, pergudangan, dan lain-lain. Semuanya dikelompokkan ke penggunaan dan isinya ke dalam tabel di atas. Yang kedua adalah B, indeks konstruksi bangunan. Di dalam tabel kita bisa lihat nilai terkecil dalam indeks konstruksi bangunan, yaitu seluruh bangunan terbuat dari logam atau mudah menyalurkan listrik. Dan yang paling besar adalah bangunan kayu dengan atap bukan logam, memiliki nilai indeks 3. Bangunan kayu dengan atap bukan logam memiliki risiko sambaran petir lebih besar dibandingkan dengan yang terbuat dari logam karena sifatnya sebagai konduktor. Karena itu diberikan indeks 3. Yang ketiga adalah C, indeks tinggi bangunan. Pada baris pertama dalam indeks tinggi bangunan ada tinggi 0 sampai dengan 6 meter diberikan nilai indeks 0, yang artinya masih aman untuk tidak memasang penangkal petir. Tapi di barisan paling akhir memiliki tinggi lebih dari 140 sampai dengan 200, yaitu memiliki nilai indeks 10, yang artinya kemungkinan besar wajib untuk diberikan penangkal petir. Tinggi bangunan sangat mempengaruhi risiko sambaran petir. Semakin tinggi bangunan akan semakin tinggi indeks risikonya, demikian juga sebaliknya. Yang keempat adalah indeks situasi bangunan. Di dalam tabel indeks situasi bangunan ada 3 kondisi. Yang pertama yaitu adalah pada tanah datar di semua ketinggian memiliki nilai 0. Yang kedua adalah di kaki bukit sampai 3/4 tinggi bukit atau di pegunungan sampai 1000 meter memiliki nilai indeks 1. Yang ketiga adalah di puncak gunung atau pegunungan lebih dari 1000 meter memiliki nilai indeks 2. Tabel ini menjelaskan bahwa bangunan yang berada di wilayah perbukitan atau pegunungan memiliki indeks risiko lebih tinggi daripada di wilayah perkotaan atau tanah datar. Sebagai contoh, sebuah villa 3 lantai di daerah puncak memiliki risiko sambaran petir lebih tinggi daripada rumah 3 lantai di wilayah Jakarta. Yang kelima adalah indeks pengaruh kilat. Di dalam tabel indeks pengaruh kilat itu dihitung berdasarkan jumlah gemuruh per tahun. Sebagai contoh, di barisan pertama ada angka 2, yang artinya jumlah gemuruhnya adalah 2 per tahun. Itu memiliki nilai indeks 0. Sementara di barisan paling akhir memiliki angka 256, yang artinya jumlah gemuruhnya adalah 256 per tahun. Itu memiliki nilai indeks 7. Dari kelima indeks di atas, maka semua nilainya dijumlahkan, sehingga akan didapatkan nilai perkiraan risiko. Inilah tabel keterangan nilai R. Di dalam tabel keterangan nilai R, ada 6 kondisi, yaitu yang pertama adalah nilainya jika dijumlahkan kurang dari 11, maka tidak perlu penangkal petir. Jika 11 kurang perlu, 12 sedang atau agak dianjurkan, sedangkan jika indeks bernilai 13 maka dianjurkan. Jika bernilai 14 sangat dianjurkan, dan bernilai lebih dari 14 sangat perlu. Kewajiban untuk memasang penangkal petir sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 di atas dikenakan terhadap bangunan yang memiliki indeks R dengan nilai 14 atau lebih dari 14. Untuk indeks R 12 sampai 13 dianjurkan memasang penangkal petir atau penyalur petir. Jadi sebagai contoh, teman-teman memiliki bangunan dan isinya cukup penting, misal gedung pemerintah yang memiliki nilai indeks 2, yang berarti A-nya adalah sama dengan 2. Kemudian indeks konstruksi bangunannya teman-teman memiliki seluruh bangunan terbuat dari metal atau logam, yang artinya mudah menyalurkan listrik dengan nilai indeks 0.
Kemudian untuk nilai C-nya, teman-teman memiliki tinggi bangunan lebih dari 12 meter sampai dengan 17 meter, memiliki nilai indeks 3, yang artinya C-nya adalah 3. Dan yang keempat, indeks situasi bangunan, teman-teman memiliki bangunan pada tanah datar di semua ketinggian memiliki nilai indeks 0, berarti D-nya sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah untuk indeks pengaruh kilat, teman-teman telah mengetahui bahwa ada 20 jumlah gemuruh per tahun. Berarti teman-teman memiliki nilai E sama dengan 2. Maka semua itu dijumlah. A sama dengan 2, B sama dengan 0, C sama dengan 3, D sama dengan 0, dan E sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 7. 7 yaitu berarti adalah kurang dari 11, maka kesimpulannya adalah tidak perlu penangkal petir. Nah, jadi bagaimana? Sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana caranya menghitung resiko sambaran petir pada sebuah bangunan? Semoga video ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Stay protected, Visiozen.